Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Masih berkaitan dengan tema 2016 yang Tuhan berikan, yaitu dasar tentang berpusat ya kepada Kristus. Tetapi untuk malam hari ini kita akan melihat lebih jauh dasar kasih ya sebagai dasar berpusat kepada Kristus ya, atau kasih adalah dasar berpusat kepada Kristus. Ya, jadi saudara, ini yang Tuhan kehendaki supaya di tahun 2016 ini benar-benar kita menerapkan apa yang menjadi prinsip daripada kerajaan Allah ya, yang kita sudah baca berulang-ulang baik dalam Wahyu 4, Wahyu 7 ya. Kalau kita bisa melihat ya suasana surga pada saat ini, itulah ya pusatnya, center daripada semua makhluk yang ada di surga, baik itu malaikat, baik itu kerub, baik itu 24 tua-tua, lalu semua orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya yang sudah mati di dalam Kristus, semuanya saudara dikatakan semuanya hanya menyembah kepada Tuhan ya, pusatnya itu hanya Tuhan saja. Nah, Tuhan juga menghendaki walaupun ya kita ini masih ada di dalam dunia, tetapi biarlah kita belum ada di surga memang saudara, tapi biarlah prinsip ini kita sudah mulai terapkan dalam hidup kita masing-masing, di mana Kristus itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Begitupun juga diaplikasikan di dalam gereja lokal ya, untuk kita tidak mengagungkan seseorang atau siapa, tapi hanya Tuhan saja yang kita agungkan ya, yang menjadi pusat daripada segala kehidupan kita ini hanya Tuhan saja. Termasuk pelayanan, kita tidak mengagungkan apa dan siapa, tapi kita hanya mengagungkan dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus ya, itu yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang yang paling penting saudara, bagaimana mengaplikasikan ya, bagaimana menerapkan prinsip ini supaya Yesus itu sungguh-sungguh ya, Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pusat, center ya daripada kehidupan kita semuanya. Dan ya setelah saya renungkan saudara dalam minggu ini ya, karena ada beberapa pelayanan, baik itu di remaja, kemudian di kaum perempuan, justru waktu saya mempersiapkan firman Tuhan, Tuhan memberikan rema saudara ya. Memang ini yang Tuhan kehendaki, tapi mungkin buat sebagian daripada kita dalam hati mungkin saudara mengeluh, mana mungkin kita bisa menerapkan ini terlalu ideal ya, Yesus itu menjadi pusat segala-galanya, kan kita ini masih hidup di dalam dunia ya, kan kita masih banyak fokus yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Apakah memang betul-betul kita bisa menerapkan Yesus saja yang menjadi fokus, center daripada kehidupan kita? Saudara, ini yang saya dapat, bahwa sesungguhnya memang kalau kita pikirkan secara manusiawi ini sulit saudara ya, tapi sesungguhnya tidak kalau kita tahu prinsipnya. Sebenarnya saudara, kita bisa menerapkan ini, berpusat kepada Kristus ini dalam hidup kita masing-masing kalau kita melakukannya dengan kasih. Itu dasarnya, prinsipnya ya. Kalau kita melakukan apa saja dengan kasih, semuanya akan mudah saudara ya, tidak menjadi kesulitan. Ini yang firman Tuhan katakan. Nah, untuk itu saudara, pertama-tama kita perlu mengerti dan menyadari bahwa Allah itu adalah kasih ya. Kita melihat beberapa ayat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ya, kita akan membaca dari ayat yang ke-8 juga dalam ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 dan ayat yang ke-16 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Ya, kalimat terakhirnya sebab Allah itu adalah kasih. Kemudian juga dalam ayat yang ke-16 dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam dua ayat ini saudara, dua kali ada kalimat ini. Memang sangat pendek tapi ini sangat penting saudara. Dan ini sekaligus menjadi satu dasar bagaimana kita bisa menerapkan kristosentris ini. Kita mulai dahulu dengan Allah adalah kasih. Nah ini. Nah saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita ya,
dalam apa yang kita alami, saudara, ya, dan juga apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan bukan hanya tertulis tapi itu sudah direalisasikan oleh Tuhan sendiri. Yang pertama, firman Allah mengatakan di sini bahwa Allah itu kasih, ya, bukan Allah itu memberi kasih, ya, atau menunjukkan kasih, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah itu sendiri, ya, adalah kasih. Jadi keberadaan Allah itu adalah kasih, dan kita melihat bahwa Allah yang adalah kasih itu bukan hanya sebatas kata-kata atau pernyataan saja, ya, tapi ada suatu tindakan, ya, yang nyata, ya, ada perbuatan, ya. Allah bukan hanya mengatakan kepada umatnya baik dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, ya, Tuhan mengatakan akulah Allah Tuhanmu yang mengasihi engkau, ya. Dia bukan hanya bicara saja, ya, bukan hanya lip service saja, tetapi benar-benar dilakukan. Nah, buktinya apa? Ada banyak sih tindakan kasih daripada Tuhan, tapi yang terbesar, yang terpenting yaitu ketika Allah Bapa itu memberikan, ya, memberikan anaknya yang tunggal, dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebus kesalahan seisi dunia. Ya, kita bisa melihat itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ya, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca ini, pasti ayat ini sebagian saudara sudah hafal, ya. Mari kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi inilah yang firman Tuhan katakan, saudara. Kita tahu bahwa Yesus datang, Yesus mati, ya, menjadi korban penebusan kesalahan seisi dunia. Itu dilakukan, saudara, bukan oleh karena keterpaksaan, ya, baik dari pihak Bapa maupun dari pihak Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi korban penebus kesalahan atau dosa seisi dunia. Tapi kalau kita lihat dasarnya apa Tuhan itu melakukan ini, yaitu kasih. Ya, dikatakan jelas di sini, karena begitu besar kasih Allah. Dan di sini ada sesuatu yang menarik, saudara. Bukan hanya firman ini mengatakan karena kasih Allah, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ini, saudara, kata-kata ini bukanlah tanpa makna, ya. Kalau tadi sebelum kata kasih Allah ada kata begitu besar. Ini menunjukkan, saudara, bahwa di dalam Allah menyatakan kasihnya itu nggak main-main, saudara, kepada manusia, ya. Semua yang ada pada dirinya itu diberikan, ya. Bahkan boleh dikatakan dikorbankan lah. Ya. Kita tahu bahwa di sini apa yang terbaik, apa yang paling yang satu-satunya yang Allah Bapa miliki, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu, saudara, kita tahu itu bukan satu hal yang mudah. Mungkin saudara mengatakan, itu mudah saja Allah lakukan itu, kan Dia Allah. Ya, selalu orang mengatakan demikian. Tapi kita tahu bahwa Allah itu juga pribadi, saudara. Allah itu punya perasaan. Allah itu bukan juga punya keinginan, ya, khususnya perasaan. Saudara, bukanlah mudah untuk Allah itu menyerahkan Yesus Kristus turun ke dunia jadi manusia, dan yang paling puncaknya itu menjadi korban, ya, penebus kesalahan daripada seluruh manusia. Nah, sebenarnya, saudara, ada satu kisah dalam perjanjian lama yang sebenarnya apa yang Allah lakukan ini dialami oleh seseorang, saudara, ya. Dan memang kalau saudara baca, kayaknya kalau cuma saudara baca begitu saja, ya, karena saudara tidak ngalami atau saudara tidak hadir pada waktu itu. Yaitu kisah tentang bagaimana Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Ishak, ya. Dan kalau kita lihat, bukan hanya Ishak itu anak satu-satunya, anak tunggal, saudara, ini anak ajaib, ya. Maksudnya sebenarnya pada waktu itu, saudara, Abraham dan istrinya tuh sudah tidak mungkin untuk memiliki anak, saudara, ya. Karena usianya udah usur, ya. Juga Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kandungan daripada Sarai itu sudah tertutup,
ya, dan juga suaminya dalam hal ini Abraham sudah mati pucuk, ya, itu karena usianya udah 80 kok, saudara. Ya waktu itu dia selisih 10 ya istrinya itu. Ya jelas kalau sekarang itu sudah menopause gitu ya, sudah mati haid. Ya mungkin lah punya anak. Tapi itulah ya, oleh karena campur tangan daripada Tuhan dan oleh karena anugerah daripada Tuhan bisa punya anak. Jadi ini boleh dikatakan memang anak ajaib, saudara. Sudah satu-satunya ajaib lagi ya. Maksudnya dari mustahil lah bisa, tapi ini bisa kan, sesuatu yang istimewa gini kan disayang-sayang, saudara ya. Dan sampai cukup dia dewasa, lalu Allah minta lagi. Ya, Allah mengatakan kasih itu anakmu, korbankan ya di ini. Tapi saudara di dalam kisah daripada Abraham itu, ya Abraham itu ini ya kita bisa melihat walaupun tidak dikatakan, tapi dia adalah satu pribadi. Abraham adalah satu pribadi yang memang berpusatkan kepada Allah. Ya pusat daripada hidupnya. Jadi ketika dia diminta oleh Allah untuk mengorbankan anak satu-satunya, anak yang anak yang tidak mungkin jadi mungkin ya, yang disayang ya tentunya, saudara, itu diminta oleh Tuhan. Tapi dia bisa, saudara, melakukan itu. Dia sudah bertindak untuk mengorbankan ya, dia bawa anak itu ya, anak itu mulanya juga tidak tahu bahwa dia bakal akan dikorbankan, saudara, menjadi korban ya, yang akan dipersembahkan kepada Allah. Tapi lama-lama dia lihat juga ini enggak ada, dia tanya mana dombanya, ya enggak ada. Dia diam saja bapaknya. Dia ya ternyata dia sendiri ya, Ishak sendiri yang menjadi korban. Ya, dia diikat. Tapi kita melihat ya, baik bapak maupun anak, kita melihat di sini semuanya itu ya walaupun tidak dikatakan, tapi kita bisa melihat mereka adalah pribadi-pribadi yang ini tadi berpusatkan kepada Tuhan. Nah, kita melihat juga bahwa Ishak dalam hal ini juga tidak berontak, saudara ya. Dia juga rela melakukan itu. Begitupun juga bapaknya. Ini bukan suatu hal yang ringan. Oh ini enggak, saudara, siapa sih kalau misalnya di antara saudara, siapa di sini yang punya anak cuman tunggal? Ada? Tidak ada ya. Saya kira ini ayah ibu yang punya banyak anak ya. Makanya saking banyaknya sudah papa dikasih orang ya. Tidak ada kayaknya. Saya tidak ada ya yang punya anak tunggal ya. Tidak ada ya. Tapi saya kira kalau saudara lihat ya, ada anak cuma satu, lalu tidak usah jalan-jalan, tidak usah dikorbankan. Ada orang minta gitu, kasih jo anakmu itu ya, anakmu ini lucu, anakmu ini anak cuma satu. Mereka dikasih enggak, saudara? Anaknya cuma satu, lain kalau anaknya 12 enggak apa-apa, dibagi-bagi, saudara ya. Saya pernah lihat orang kayak gitu ya, sudah satu di sini, satu di sini, kayak center kelas aja, saudara ya. Tapi kalau anaknya satu ya, wah itu enggak mungkin lah ya, diminta orang siapa saja dia tidak akan pasti kasih, saudara. Tapi inilah ya, karena kita melihat di sini, karena bagi Abraham, begitupun juga bagi anaknya Ishak, bahwa Tuhan itu adalah center, adalah pusat kehidupan mereka, dan Tuhan itu adalah segala-galanya, sehingga mereka rela untuk melakukan itu. Bapaknya rela untuk memberikan anaknya juga rela mati, saudara ya, untuk menjadi korban. Tapi kita mengucap syukur ya, Allah itu tahu ya apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka melakukan itu semua ya selain dengan kerelaan, oleh karena kasih ya, oleh karena iman juga. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham ini, saudara, dia percaya, saudara ya, walaupun anaknya nanti dia korbankan, maksudnya dia tusuk dengan pisau, dia matikan, tapi dia bisa percaya, saudara. Ini makanya Abraham disebut bapak daripada segala orang beriman. Dia itu percaya, saudara. Kenapa kok dia bisa nekat gitu ya melakukan itu? Karena dia percaya kalau toh pun anaknya mati, anaknya akan dibangkit kembali. Itu sampai begitu, saudara. Ya ini karena dia menjadikan Yesus Tuhan itu pusat. Makanya apa saja yang Tuhan mintakan dia taat, saudara. Dia melakukan seperti itu. Anaknya juga, saudara. Ketika anaknya akhirnya sadar, enggak ada domba juga, berarti sudah dirinya itu yang jadi korban. Dia nyerah aja, saudara, diikat,
dia bukannya enggak lihat saudara, bapaknya angkat pisau, dia enggak berontak-berontak, saudara, nyerah aja saudara. Tapi itulah ya, kita melihat ketika ya Tuhan melihat hati mereka, begitu pisau itu diangkat tapi belum sempat ditusukkan, Tuhan mengatakan stop, aku sudah melihat tentang imanmu. Tapi inilah saudara ya. Jadi sebenarnya ada banyak contoh-contoh orang yang pribadi-pribadi dalam Alkitab ini yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu pusat ya di dalam kehidupannya, segala-galanya. Sehingga apapun yang Tuhan mintakan, yang kadangkala tidak ya bertentangan dia punya perasaan atau keinginan, tapi mereka lakukannya. Dan kalau kita tinjau lebih jauh, sebenarnya semua itu bukan hanya saudara karena mereka menjadikan Tuhan itu pusat dalam kehidupan mereka, tapi sebenarnya intinya itu karena mereka mengasihi Tuhan. Ya. Orang kalau seseorang atau satu pribadi ya mengasihi pribadi yang lain, sungguh-sungguh mengasihi ya, bukan pura-pura ya, tapi benar-benar mengasihi, itu pastilah apa yang dimintakan oleh orang yang dia kasih itu pastilah dia akan berupaya untuk bisa memenuhinya ya, untuk mengikutinya, mentaatinya, itu yang ini. Tapi itu pun juga saudara, apa saja walaupun itu ya itu mungkin merepotkan dia atau ini, tapi dengan rela hati ya, inilah kasih saudara ya, bahwa kasih itu akan membuat ya seseorang melakukan apa saja tanpa rasa berat ya, tanpa beban, tanpa rasa bahwa itu merupakan beban yang berat, dia akan melakukannya. Jadi memang saudara, kalau kita mempelajari bahwa orang yang menjadikan Kristus atau menjadikan Tuhan itu pusat dalam kehidupannya, jelas realisasinya itu adalah ketaatan ya, ketaatan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh saudara, ketaatan itu sebenarnya buah atau hasil daripada kasih sebenarnya. Mari kita masih lihat saudara di dalam Yohanes ini ya, 1 Yohanes tadi, tapi kita lihat di pasal yang kelima ya. Jadi memang ini yang harus saudara miliki dulu saudara, untuk kita bisa benar-benar menjadikan Tuhan itu pusat bagi kehidupan kita. Kita perlu memiliki kasih Allah ya di dalam hidup kita. Nah karena itu saudara, kita mengucap syukur oleh karena kasihnya juga Yesus telah rela turun ke dunia ini, kemudian jadi manusia, kemudian mati ya buat kita, menjadi korban penebusan kesalahan kita, kesalahan bahkan seluruh umat manusia, dan dia dikuburkan pada hari ketiga, dia bangkit dan dia kembali. Tapi di samping itu saudara, ada ayat yang mengatakan juga bahwa dia juga mau masuk ya, dia mau masuk di dalam hati, di dalam kehidupan setiap manusia ya, di dalam Wahyu pasal 3 ya, ayat yang ke-20, Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, kalau ada orang yang membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Nah kita melihat di sini kenapa Yesus mau masuk ya, Yesus ingin masuk di dalam hati setiap orang ya, selain yang tujuan utamanya memang yaitu supaya orang itu bisa memiliki jalan keselamatan ya, orang itu bisa memiliki hidup yang kekal, dan orang itu bisa mengalami pembenaran daripada Allah ya. Kita semua manusia adalah berdosa adanya, tidak ada satupun yang benar, dan akibat daripada dosa kita ini terpisah daripada Allah. Tapi untuk itulah ya Kristus mati, dikuburkan, bangkit ya, dan dia mau masuk dalam hidup kita semuanya, supaya kita memiliki hidup yang kekal itu. Di samping itu saudara, sebenarnya supaya manusia yang memiliki Kristus, karena kita tahu Kristus ya, Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, semuanya adalah kasih. Kalau kita menerima Kristus di dalam hidup kita, maka kita juga memiliki kasih itu ya, kasih Allah, kasih agape. Nah ini nanti yang akan menjadi dasar ya hubungan kita dengan Allah ini. Timbal balik saudara, Allah sudah menyatakan kasihnya kepada kita, yaitu tadi dia sudah dikatakan di sini, dia sudah memberikan anaknya yang tunggal
Ya, juga di dalam 1 Yohanes 4 kalau saudara baca dalam ayat 10 itu sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Kristus itu sebenarnya, ya, Yesus Kristus itu adalah bukti kasih daripada Allah Bapa. Ya, memberikan yang terbaik yang Dia miliki, saudara, untuk kita semua. Dan bayangkan saudara, kita manusia yang waktu itu diberikan atau dianugerahkan Kristus itu, waktu itu saudara tidak ada yang benar, semua orang itu adalah jahat. Ya, itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Coba kita lihat di dalam kitab Roma, ya, pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10. Dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ya, masih seteru itu artinya saudara, kita ini musuhan, kita ini musuh jahat, ya, kepada Tuhan. Dikatakan ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, kalau saudara kita lihat kalimat-kalimat yang pertama ini sangat menggugah hati kita, saudara. Ya, Kristus itu mati, saudara, di atas kayu salib itu, waktu itu semua orang adalah jahat adanya, saudara. Itu yang Alkitab bilang, Rom 3 ayat 10 mengatakan semua orang adalah tidak benar, satu pun tidak. Di sini dibilang bukan hanya tidak benar, tapi dikatakan ketika kita masih seteru itu bukan hanya jahat biasa-biasa, saudara. Ya, jahat sekali, saudara. Itulah manusia. Ya, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, lalu semua manusia keturunannya termasuk kita, semua adalah jahat di mata Tuhan. Seteru, kita ini seterunya Tuhan, lawannya Tuhan, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan ketidaktaatan. Nah, inilah manusia semuanya, saudara. Ya, kita nggak usah juga mengatakan membela diri, oh dia jahat, oh enggak kayak saya ini kan orang benar gitu loh, saudara. Tapi Alkitab bilang tidak ada satupun yang benar, sesungguhnya tidak. Kita semua adalah orang yang berdosa, ya, dan semua perbuatan kita ini semata-mata jahat adanya. Ini yang firman Tuhan katakan. Tapi saudara bayangkan, ya, semua orang waktu itu masih dalam keberadaan seteru, ya, menjadi lawannya Tuhan. Tapi herannya saudara, dikatakan di sini bahwa Allah itu yang punya inisiatif lebih dulu untuk berdamai. Ya, saudara, biasanya saudara di dalam kehidupan antar manusia, wah itu kan kadang-kadang orang itu gengsi loh untuk berdamai, saudara. Apalagi ya misalnya ada siapa, ya banyaklah di dalam hubungan-hubungan antara suami istri, antara ya rekan, ya teman, atau orang tua dengan anak, pimpinan dengan bawahan, banyak ya dalam hubungan-hubungan itu. Biasanya saudara orang itu mempertahankan, ya misalnya jaranglah orang itu mau berinisiatif lebih dulu. Apalagi kalau yang berinisiatif ini adalah orang yang di sisi yang benar, ya di pihak yang benar gitu loh. Nah, ini orang bilang, saya benar, ngapain saya datang duluan gitu ya, untuk memaafkan, kan umumnya begitu. Ya, dalam suami istri itu, kadang kalau konangan nih counseling suami istri, nggak ada yang mau ngalah, saudara. Oh berapa kali saudara, itu sebenarnya saya cerita sampai jam 12 malam ada orang telepon, tante boleh saya datang? Jam 12 malam ini saya dan istri saya mau datang, ngapain? Saya pikir, ya ampun, sudah betinju sudah di depan saya. Saya bilang jangan ribut-ribut, om saya tidur, saya bilang ini. Jam 12 malam hari Sabtu lagi, saya bilang, aduh sudah bertengkar, masing-masing mempertahankan dirinya, saudara. Yang satu bilang, ya suamiku gini. Yang satu suaminya juga bilang gini. Saya dengerin aja. Sudah satu-satu ya. Kalau mau bareng-bareng saya tidak bisa nangkap. Ayo sudah, saya bilang sama ibunya, kamu ngomong dulu lah. Ya sudah ngomong. Kamu bapak diem dulu ya. Ini gantian nanti. Sudah, sudah nerotos. Cerita semua unek-uneknya ditumpahin. Sudah selesai, sudah bu, sudah habis, tidak ada lagi, bener, tidak ada. Ayo gantian sama bapaknya lah, kalau dua-dua mau ngomong bareng ya. Itu berkali-kali saya nanganin begitu, saudara. Ya, ada pasangan muda, ini pasangan setengah baya.
Ada lagi juga, wah ini pasangan elit loh sebenarnya, orang yang terhormat. Sama saja, bertengkar gitu. Ya. Sudahlah masing-masing. Saya bilang gini, kalau dalam permasalahan tidak ada yang 100% benar dan juga tidak ada yang 100% salah. Pasti seseorang itu ada benarnya tapi ada salahnya, pasti ada. Jadi ya masing-masing merendahkan diri aja lah. Jangan anggap diri benar 100%, tidak ada manusia 100% benar itu. Pasti ada sedikit, ya mungkin 90% benar, 10% enggak benar gitu ya. Jadi ya kita merendahkan hati, nggak usah saling menyalahkan lah. Pasti semuanya ada salahnya. Ya, kita merendahkan hati untuk mau diubah oleh Tuhan. Nah ini, nah saudara, kita kembali kepada kepada Tuhan ini. Memang kalau kita lihat pihak Tuhan itu nggak ada salahnya, nggak mungkin salah. Ya, yang salah itu selalu pihak kita manusia. Walaupun kita membela diri, oh aku benar, tidak ada. Firman Tuhan sudah bilang tidak ada satupun yang benar. Sesungguhnya tidak. Nah ini. Jadi, tapi walaupun dalam kondisi yang tidak benar, masih dalam kondisi yang tidak benar, malah seteru Tuhan sudah berinisiatif untuk dia yang berdamai. Bayangkan saudara, siapa loh Allah itu saudara? Allah itu enggak selevel dengan kita, Allah itu jauh lebih tinggi daripada kita. Ya sama juga dalam kehidupan ini, kalau misalnya antara bos dengan bawahan, mana ada saudara pimpinan atau bos yang mau minta maaf dengan bawahan? Oh ya jarang saudara, kecuali dia mungkin anak Tuhan dan memang dia salah saudara ya. Seperti itu baru ngaku mau, tapi kan biasanya gengsi, gengsi dong, aku kan pimpinan. Walaupun dia sadar juga, saudara dia sadar ada kelirunya juga, tapi dia umumnya gengsi. Wah nanti apa anak buahku bilang kalau aku yang minta maaf sama dia. Apapun itu juga pada keluarga, di dalam keluarga ya, antara orang tua dengan anak, itu bisa juga gitu. Wah kita orang tua bukan saudara, sekali lagi kita orang tua itu sama juga saudara, nggak ada yang 100% benar saudara. Pasti adalah ya, kalau kita coba introspeksi ada juga lah ya kekeliruannya. Nah kita juga perlu merendahkan hati, kalau salah yang aku salah aja, walaupun itu sama anak saudara. Wah nanti anakku kepala besar ya. Seperti itu kalau mau kita orang tua aku salah, tapi saudara kita harus fair ya, kalau salah ya salah. Nah itu ya, walaupun kita itu harus minta maaf juga, berani untuk minta maaf pada yang di bawah ya, entah itu antara orang tua dengan anak ya, enggak membela diri. Kebanyakan orang tua juga gitu saudara, menganggap wah aku kan orang tua pasti bener, anakku yang salah. Loh belum tentu saudara ya. Sekarang ada banyak juga orang tua yang nakal masalahnya ya, yang salah itu anaknya yang malah bener. Nah ya oke, tapi kita melihat kembali kepada Allah ya. Allah itu saudara maha segala-galanya, jauh lebih tinggi lah kalau dibandingkan dengan kita manusia. Kita ini kan cuma ciptaan, walaupun kita ini ciptaan yang paling tinggi dan paling mulia, tapi tetap kita ini kan ciptaan, kita ini di bawah Allah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang berinisiatif lebih dulu untuk berdamai. Karena itu makanya dia kirim Yesus Kristus itu saudara datang untuk menjadi jembatan saudara ya, yang menjembatani, menjadi mendamaikan antara Allah dengan kita ya, dialah yang sebenarnya dia tidak ada kesalahan. Dikatakan Alkitab mengatakan dia itu benar. Memang Yesus masalahnya bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia adalah manusia satu-satunya yang tanpa kesalahan. Dia lahir, dia dikandung, lahir tanpa dosa, dan sepanjang hidupnya walaupun relatif pendek 33,5 tahun saja, tapi Alkitab juga ada buku dari yang lain juga mengatakan begitu. Bahwa Isa Al-Masih itu tidak ada kesalahan. Ya sepanjang dari saat dia lahir sampai sepanjang hidupnya sampai dia mati tidak ada kesalahan. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah benar, tapi telah dijadikan tidak benar, supaya kita semua yang tidak benar ini boleh dibenarkan oleh Allah. Nah, ini, wah itu pengorbanan loh saudara. Ya sekali lagi, jadi jangan pandang Yesus itu waktu dia jadi manusia, ya enggak usah dia jadi manusia, waktu dia dalam wujud roh saja. Dia juga punya Allah, ya Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus itu pribadi.
Mereka punya perasaan loh saudara, ya. Dia sama seperti kita. Kita ini pribadi, Allah juga pribadi. Artinya mereka punya selain mereka ilahi, ya roh yang ilahi, tapi mereka juga punya perasaan, mereka punya pikiran, mereka punya keinginan dan kehendak. Kalau kita berbicara soal perasaan aja, ya. Nah, saudara, misalnya, ya, saudara ini tidak melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan, pas dituduh gitu lah, saudara, ya. Ada yang nuduh gini, kamu ini gini-gini. Ini sering juga ada, yang nanganin ini orang-orang ini. Ada yang bilang sudah baku hantam gara-gara mungkin suaminya atau sebaliknya itu nuduh gitu loh. Ada itu suaminya nuduh istrinya selingkuh. Wah, mati-matian dibilang saya tidak selingkuh. Nah, sekarang begini, memang kalau misalnya memang betul tidak selingkuh lalu dituduh selingkuh, sakit nggak? Nah, saudara benar lalu dibilang yang enggak. Misalnya apa saja lah dibilang nih, Ibu Ros ini, waduh, ya orang itu yang mulutnya bocor. Maksudnya dia ngomong, Ibu Ros itu gini. Sekarang sebagai manusia, Ibu Ros emosi enggak? Dibilang, apalagi kalau dibilangin sesuatu yang Ibu Ros sama sekali enggak bikin. Marah enggak? Marah, saudara ya. Pasti reaksi pertama itu pasti soal enggak ada lah. Ngomong kosong, saudara. Kita enggak emosi, saudara. Dia ngomongin begitu, nanti kalau kita sadar diri baru melus dada aja ya, seperti itu. Tapi pastilah. Nah, tapi kalau kita lihat ya saudara, dalam kehidupan daripada Kristus waktu dia jadi manusia, waduh, tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah, wah, apa saja lah. Orang Alkitab itu bilang, saudara, dia itu benar, tidak ada satu kesalahan pun. Macam-macam dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai dia, saudara, termasuk orang Farisi, kelompok imam, ya para imam-imam itu sudah mengatakan macam-macam dan bilanglah dia nabi palsu. Kok nabi palsu sih masih nggak apa-apa, saudara. Saya juga pernah diomongin nabi palsu, saudara, dulu ya. Jadi karena kan saya sudah terlibat, saudara, dalam pelayanan waktu belum menikah, masih di Katolik gitu, saudara. Aduh, pastorku itu dia bilang gini sama, kan saya terlibat di kaum muda, Mudika itu muda-mudi Katolik itu, saudara. Bilang gini, waduh, saya dengar nih, juga saya ada yang nyampein, pastor bilang, jangan itu deket-deket ya dengan yang namanya Mediati itu, sesat dia, nabi palsu dia. Saudara, tapi saya tuh mengalami pembelaan Tuhan. Begitu dia ngomong seminggu itu orang itu, hamba Tuhan itu, serangan jantung, saudara, masuk rumah sakit. Saya enggak syukurin, saya datang, saya doain dia. Itu yang ngomong saya nabi palsu dan sesat itu. Ya, saya sudah pernah dikatain nabi palsu, sesat. Ya sudah, itulah makanan hari-hari, sudah ya. Saya sudah kebal kalau kayak gitu. Di sini pun ya mungkin ada juga yang bilang gitu ya. Saya sudah kebal lah gitu. Soalnya waktu saya belum kawin pun juga ada yang sudah ngomong gitu. Ya. Tapi saya percaya apa yang saya lakukan ini adalah Alkitabiah. Ya, saya berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Nah, apa lagi ya, itu aja di ini ya, yang orang yang bicara yang tidak ya. Tapi itulah, saudara, kalau kita lihat kalau kita dikuasai oleh kasih Tuhan, nah ini kembali kepada kasih ya. Tapi kasih yang mana dulu, saudara? Makanya itu tadi pentingnya setiap orang itu punya Yesus di dalam hidupnya, saudara ya. Karena kalau kita terima Yesus kan juga Allah, saudara ya. Tadi dikatakan Allah itu kasih ya. Yesus pun adalah kasih. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, berarti juga memiliki kasih agape itu, kasih Allah. Nah, orang tanpa Kristus ya, tanpa Allah di dalam hidupnya, dia punya kasih juga, tapi kasihnya beda, saudara ya, macam-macam. Apakah itu tingkatan kasih yang paling rendah yang namanya eros, atau kalau enggak ya filia ya, atau storge ya. Storge itu kasih di dalam hubungan kekeluargaan. Kalau filia itu pertemanan ya, sahabat itu. Tapi yang tiga itu, saudara, tiga itu levelnya di bawah daripada kasih agape ini.
Dan ada limitnya saudara, ada batasannya. Ya saudara, sepanjang orang yang kita kasihi, yang kita sayangi itu juga baik-baik sama kita, ingat apa, kita bisa ini saudara. Ya kadang kala melakukan itu sampai yang mungkin kita tolong, pokoknya nggak pakai mikir lah kita nolong dia ya, apa semua ini. Tapi jangan nanti suatu saat lalu dia berbalik sikap ya saudara, maksudnya dia ini tadi maksudnya kan banyak saudara, kita sudah tolong orang, tiba-tiba dia sudah fitnah kita saudara ya ini ya. Oh sebenarnya orang ya, kita pastilah ngomong gini, ini orang tidak tahu diri, sudah ditolong balasannya begitu ya. Kita sudah melakukan kebaikan kepada dia, balasannya adalah ini tadi ya, kejahatan. Nah ini, itu kalau kita ngomong begitu itu artinya bukan kasih agape saudara ya, itu kasih yang lain-lainnya, yaitu ada batasannya. Sepanjang lu baik sama gua juga baik sama lu, gitu aja ya. Itu ya bisa, itu meliputi storge, filia, seperti itu. Nah, tapi kalau agape lain, ya kita kan sudah lihat buktinya pada Tuhan, ya. Dikatakan ketika kita masih seteru, kita masih jahat, tapi dia sudah melakukan kebaikan dan perbuatan baiknya itu sudah luar biasa banget, saudara. Ya, sampai sudah rela mati, padahal yang mau ditebus ini, yang dia mati akan ini saudara, orang-orang jahat semua, yaitu kita semua saudara. Orang-orang yang keras kepala, orang yang gak taat ya, jahat sama Tuhan, nyembah berhala lagi, ada yang nyembah berhala ya, bukan menyembah Tuhan. Kok mau ya Tuhan itu mati buat kita, pada kita semua masih jahat. Nah itulah agape saudara ya. Agape itu no limit, tidak kasih yang tanpa batas, dan juga bahkan kasih yang tak bersyarat ya, unconditional love, tanpa syarat. Kalau yang syarat ya seperti tadi, kalau lu baik aku juga baik, kalau lu mengasihi aku juga mengasihi. Itu tak kasih bersyarat ya, kayak tadi, kalau kamu baik, sepanjang kamu baik aku baik sama kamu, tapi kalau kamu nggak baik aku juga tidak baik gitu ya. Itu kasih bersyarat saudara ya. Tapi kasih Allah itu enggak. Walaupun manusia itu jahatnya kayak apa, tapi Allah itu yang berinisiatif lebih dulu untuk mengasihi. Dan memang saudara, kasih Allah ini besar kuasanya. Ya, dalam satu ayat di kitab Rom dikatakan begini, jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dikatakan dikatakan di Roma 13 ya, kita bisa mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, rupanya kebaikan itu ada power, ada kuasa di dalamnya. Kuasanya itu bisa ngancurin, katanya firman Tuhan bilang bisa mengalahkan saudara. Ya, mengalahkan akan kejahatan. Nah ini biasanya juga ya kan, biasanya kalau di dalam apa itu namanya pertengkaran ya apa semua, saya bilang jangan balaslah, walaupun dia melakukan begitu balaslah dengan kebaikan, tidak apa-apa. Oh dia masih tetap gitu, tidak apa-apa. Saya bilang buat lagi nanti sampai lihat aja, sampai kesekian kalinya pasti dia jadi baik juga. Itu kan hukum tabur tuai saudara. Ada lagi Tuhan Yesus bilang gini, apa yang kau inginkan orang lain berbuat kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu kepadamu. Itu hukum tabur tuai. Nah ini sebenarnya bisa diterapkan. Nah itu saudara, untuk melakukan begitu tuh, firman-firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan itu memang butuh kasih saudara. Ya tanpa kasih kita nggak mungkin bisa melakukan itu. Sebenarnya bagaimana kita bisa baik dengan orang jahat, melakukan kebaikan terhadap orang jahat. Tapi firman Tuhan bilang kalau kau pengen misalnya itu orang jahat sama kita, Tuhan bilang begini, kalau kamu ingin orang itu baik sama kamu, lakukan lebih dahulu, kamu baik dulu sama dia, lakukan kebaikan, nanti dia juga akan ya, cepat atau lambat, saudara, firman Tuhan tidak pernah salah ya. Cepat atau lambat nanti itu betul, pasti apa yang Tuhan bilang pasti jadi. Kan betul saudara ya. Memang kadang-kadang masalahnya orang itu kan kepengennya instan, mau cepat. Mana ini saya sudah 2 kali loh, saya sudah 3 kali, tapi dia tetap begitu. Saya bilang lagi, lakuin aja lah ya, terus aja lah, sampai kapan nggak tahu, nanti pastilah nanti someday nanti ya, suatu saat
Pokoknya firman Tuhan tuh pegang aja. Firman Tuhan enggak mungkin salah itu. Perkataannya Tuhan Yesus enggak mungkin keliru. Bikin aja. Enggak mungkin toh Tuhan itu ngawur ngomongnya. Ya. Kalau dia bilang begitu, ya kalau firman Tuhan mengatakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya sudah, lakukan aja kebaikan. Jangan yang cuma satu kali. Aku sudah kok bikin satu kali. Ya, baru satu kali sudah. Bikin lagi 2 kali. Ya, kedua kali. 2 kali belum juga. Bikin 3 kali, saudara. Terus nanti tidak tahulah kesekian kalinya pasti nanti itu kejahatan pasti kalah, saudara. Yang jahat itu pasti kalah. Dikalahkan dengan apa? Jangan, saya bilang, jangan dia jahat lalu kamu bikin ulah jahat juga. Wah, nanti tambah masalahnya tambah ruwet. Ya kalau di kaum wanita saya bilang gini ya. Kalau ada itu suami-suami yang selingkuh dia bilang gini, lu bisa selingkuh, gua juga bisa selingkuh. Wah itu tambah ruwet, saudara. Janganlah, itu namanya kejahatan. Lawan kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tapi lawan kejahatan itu dengan kebaikan. Pasti kok yang jahat itu kalah, pasti. Buktinya kan Tuhan sudah membuktikan. Kita ini semua jahat-jahat, akhirnya lumer, kita takluk juga kepada Tuhan semua. Lihat itu Saulus yang jahatnya tidak karu-karuan, saudara. Sudah bukan hanya anti Kristus, benci sekali kepada yang dengar raja yang namanya Yesus, dia benci. Dia benci juga sama pengikutnya. Orang-orang Kristen itu dibunuh-bunuhin semua sama dia. Tapi waktu dia ketemu Yesus lumer juga, saudara. Itulah. Ya, kok Yesus itu mau kita pikir-pikir nemuin orang jahat kayak Saulus, tapi karena dia mengasihi. Nah itu terbukti, no? Dia takluk juga, dia jatuh dari kudanya. Bukan hanya jatuh karena silau banget itu Tuhan itu terang, tapi dia jatuh dan langsung dia tunduk dan takluk. Dia mengaku Yesus itu Tuhan, dan mulai dari sejak itu dia jadi hambanya sampai dia mati. Orang jahat bisa diubahkan dengan apa? Kebaikan. Yesus datang bukan bunuh dia, enggak. Saudara, malah dia bilang, kamu ini mau dipakai oleh Allah. Ya, sebenarnya sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, ya Allah itu sudah punya rencana. Engkau akan menjadi nabi daripada orang-orang yang maksudnya yang non Yahudi. Kok bisa orang jahat? Orang kan pasti nanti yang lain-lain dong. Mana mungkin sih dia ini kan, itu juga terbukti saudara di kisah para rasul. Ketika ada itu rekan-rekan rasul-rasul dengar itu, mereka ada yang tidak percaya. Mereka bilang, mana mungkin, dia kan orang jahat, dia itu kan nanti Kris, dia itu kan bunuh-bunuh ini, mana bisa. Sebagian orang tidak percaya, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, senjatanya Tuhan apa? Dia tidak melakukan kejahatan terhadap Saulus, tapi justru dia melakukan kebaikan. Dia menyatakan kasihnya dan taklukkan penokot 1 kali. Ya, tunduk dia lumer, saudara. Dia mengaku yang tadinya dia menyatakan kebenciannya kepada Kristus, bahkan dia ketemu dengan Kristus, dia tunduk, saudara. Dia mengakui ketuhanan daripada Kristus. Nah ini pun juga prinsip ini bisa kita lakukan dalam kehidupan. Jadi penting, saudara. Jadi awal saudara menerima Kristus, saudara, maka mari saudara mulai upayakan hubungan yang akrab ya dengan, jadi ini untuk bagaimana caranya merealisasikan ini, mengaplikasikan ini. Jadi saudara mulai jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, saudara sudah mengalami Tuhan mengasihi saudara. Sekarang gilirannya saudara ya timbal balik, saudara, ya. Dengan kasih Kristus yang engkau miliki, engkau mulai saudara menjalin hubungan, karena itu mulai dengan hubungan ya dengan Tuhan. Adakanlah waktu serepot-repotnya saudara, sesibuk-sibuknya saudara, adakanlah waktu untuk saudara bersekutu dengan Tuhan ya. Karena kita bisa mengasihi Tuhan itu adalah berdasarkan hubungan. Kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, atau persekutuannya hanya begitu-begitu saja, saudara, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Yang namanya kasih itu proses, saudara. Ya, bukan hanya sehari semalam lalu jadi kita bisa melakukan hukum yang utama dan pertama. Tapi itu suatu proses yang bertumbuh terus. Kasih itu bertumbuh terus. Dan itu sangat terkait dengan yang namanya hubungan. Ya, karena itu kita perlu, saudara. Ya, kalau saudara mengatakan, kenapa ya aku ini kok rasa hambar dengan Tuhan?
Ya cobalah saudara introspeksi, bagaimana hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Ya mungkin saudara hanya hubungan, maksudnya dengan Tuhan itu seperti ini saudara. Ya mungkin saudara bangun pagi, ya saudara hanya say hello saja, Tuhan selamat pagi, tapi aku sudah telat ini Tuhan, aku mau buru-buru pergi ke kantor, ini sudah terlambat sekali. Atau aku mau buru-buru mau pergi kuliah, tidak ada waktu untuk baca Alkitab, untuk nyembah lagi, tidak ada. Saudara, kita cuma bilang selamat pagi saja. Nanti malam saudara, khususnya saudara-saudara yang kerja sampai sudah ini udah capek, ya, mau lagi bersekutu dengan Tuhan, ya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudara sudah capek, letih. Saudara cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku tak tidur ya Tuhan, saya capek nih Tuhan. Good night. Nah, kita tidur gitu. Kita enggak ngomong, saudara. Nah ya kalau cuma gitu-gitu terus saudara, enggak ada saudara. Jadi itu betul saudara, kasih itu dihasilkan dari hubungan, ya. Kasih itu dihasilkan dari komunikasi, dari persekutuan. Kalau persekutuannya ya hanya begitu-begitu superficial, dangkal, maka kasihnya juga dangkal. Tapi kalau kita dalam ya itulah kembali kepada kita harus atur waktu. Ya sebenarnya ya saudara, kita enggak perlulah ngomong wah kurang waktu, enggak ada waktu. Sebenarnya saudara, kalau saudara bisa atur dengan baik, ada hal-hal saudara yang saudara mungkin bisa skip, ya maksudnya singkirkan. Saudara bisa buat urutan prioritas, bahwa sebenarnya mengasihi Tuhan Allah itu yang nomor satu, prioritas yang pertama yang harus itu. Dan supaya kita bisa mengasihi Tuhan itu adalah sangat terkait erat dengan yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya itu harus prioritas yang pertama saudara. Nah, cobalah saudara urut-urut apa sih yang kegiatan saudara hari-hari. Mungkin ada 1-2 di antaranya yang tidak begitu penting, atau bahkan sama sekali tidak penting. Itu dibuang saja saudara. Dihindarkan. Contoh apa? Nonton sinetron atau film berseri. Itu nggak penting saudara. Ya penting mana kalau menurut saudara? Bersekutu dengan Tuhan, ya, menyembah, baca Alkitab atau nonton itu? Mana yang kalau menurut saudara mana yang penting? Yang mana? Ya, sorry itu kalau saudara tahu prioritasnya mana yang penting, saudara akan pilih itu. Nah, kalau memang sudah tidak ada waktu lagi untuk nonton, lebih baik di skip. Wah, waktunya sudah tidak ada, ya sudah. Ya, ini. Nah, istirahat juga penting. Kalau buat saya, saudara, itu nomor 1. Ya, kalau saya punya waktu yang terlebih, saudara, saya juga perlu menjaga juga kesehatan, saudara. Kalau saya pilih nonton dengan istirahat, saya pilih istirahat. Ya ngapain saudara nonton di situ ya sampai jauh-jauh malam, ya membuat kita tidak sehat dan membuat kita tidak efektif dalam kehidupan ini, termasuk pelayanan, saudara. Nah, saudara bagaimana, saudara? Misalnya nih ya, ini lagi enggak tahu ini lagi musim bola atau enggak ya. Tapi kalau musim bola itu saudara, wah itu saudara kita bisa rasa loh di dalam roh, kalau pemimpin pujian di sini itu nonton bola sampai subuh-subuh, kita bisa rasa saudara, dia ada urapan saudara, walaupun dia nyanyi kenceng-kenceng. Saya pernah itu di Pandera, bagus suaranya, kenceng suaranya. Tapi saya tanya ya jujur ya, kau nonton bola nanti? Dan bilang dia itu nonton bola itu urapan gak ada. Saya tanya jujur ya, kamu nonton bola? Bukan tadi malam, subuh tadi ya kan. Lah ya itu nonton bola sampai jam 3, jam 4, lalu itu ibadahnya jam 7, lah tidur berapa jam saudara. Gak ada loh urapan. Kapan? Itu pasti gak bersekutu saudara dengan Tuhan. Gak ada sama sekali. Nah ini ya itu mengganggu saudara. Ya kita menjadi tidak efektif di dalam pelayanan ya, atau melakukan hal-hal yang kita tujukan kepada Tuhan. Ya karena itu tadi, pada di skip, lebih baik kan saudara istirahat, sudah tahu kalau besok itu saudara melayani, mimpin pujian, ya lebih baik tidur, nggak usah saudara nonton bola saudara. Nah itu termasuk saudara memanage waktu itu. Nah ini, dan itu saudara akan kita bisa mengerti kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu pusat, dia adalah nomor 1, number 1 ya.
Tuhan itu adalah nomor satu, saudara, kita akan bisa memanage waktu dengan baik, dengan urutan prioritas dari yang paling penting, yang kurang penting, yang ini, yang sedang-sedang aja, atau yang tidak penting. Yang penting itu buang saja, yang tidak penting itu buang saja, saudara, dari kehidupan saudara. Supaya yang terpenting itu kita bisa alokasikan waktu yang lebih banyak. Nah, seperti tadi, kalau kita memberikan waktu yang lebih banyak ya di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, itu kan juga untungnya kita juga. Ya, akhirnya kita bisa mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Karena tadi seperti saya katakan, mengasihi Tuhan itu bukan sulapan, saudara. Itu adalah hasil, adalah akibat dari hubungan. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita mau punya passion, punya cinta yang mendalam dengan Tuhan? Hubungan aja nggak pernah, saudara. Komunikasi aja nggak pernah. Atau komunikasi yang biasa-biasa saja, dan itu pun dilakukan dengan cepat-cepat. Ya. Karena kita ada kegiatan yang lain, sehingga kita harus cepat-cepat itu mau cepat. Aduh, saya sudah harus lakukan ini dan itu. Ya, mau baca Alkitab, sudah tidak ada waktu. Nah ini. Ya, oke, mengenai itu, saudara. Jadi sesungguhnya orang yang benar-benar menjadikan Yesus itu pusat di dalam kehidupannya, saudara, dia pasti akan mentaati akan segala perintahnya. Tapi kembali itu, saudara, penekanannya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, maka saudara di dalam melakukan perintah-perintahnya itu mudah, saudara, ya, tidak berat. Ya. Saudara mungkin kalau nganggap itu, aduh, bagaimana ya menerapkan ini, berarti aku harus taat akan perintah-perintahnya. Pendeta bilang begitu masalahnya. Saudara, mari ya jalin hubungan, ya jalin kasih saudara dengan Tuhan. Maka nanti semuanya akan menjadi mudah. Saudara, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Stop di sini dulu. Nah, di sini ada satu statement. Kalau orang benar-benar mengasihi Tuhan, itu teraplikasi, saudara. Apa aplikasinya? Buktinya apa? Realisasinya apa? Dia akan menuruti atau mentaati perintah-perintahnya. Ini yang firman Tuhan bilang, saudara. Lalu ada lanjutannya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mana mungkin perintah Tuhan itu berat. Orang satu bilang, waduh, berat amat jadi orang Kristen ini. Berat sekali, jadi beban kita melakukan harus taat perintah Tuhan. Yang inilah, yang itulah. Jadi rasa berat, saudara. Tapi Alkitab enggak salah, saudara. Alkitab mengatakan atau firman Tuhan mengatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Bagaimana supaya ini bisa jadi, saudara? Kita di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan ini sama sekali tidak merasa berat, tapi suka, saudara, ya. Kita senang sekali melakukan firman Tuhan. Ini kalau kita mengasihi Tuhan. Ya dalam kehidupan hari-hari, saudara, ini maksudnya di dalam kehidupan orang yang sedang jatuh cinta, saudara, ya, satu sama lain. Cobalah lihat. Saya kira untuk buat saudara-saudara yang mungkin sekarang sudah berumah tangga, ya, saudara ingat yang lalu-lalu, ya, itu apa saja yang dimintakan, ya, oleh orang yang dia cintai, saudara, walaupun itu secara jasmani, ya, mungkin itu merepotkan atau ini, tapi dia buat juga. Dan buatnya itu bukan terpaksa, saudara, enggak pakai ngomel-ngomel, pastilah masa ngomel-ngomel. Kalau sama orang yang saudara cintai betul, apa aja dia buat, dia upayakan supaya bisa gitu loh, ya, terpenuhi. Dan
Cobalah tanya ya. Dan dia sedikit pun tidak merasa berat dan terpaksa untuk melakukan itu atau jadi beban, tidak. Pastilah kalau itu sudah jadi beban ya akan saja saudara ya. Wah, bikin repot aja. Tapi karena cinta saudara, dia bikin juga walaupun seberat apapun saudara, tapi itu rasa gampang ya. Karena dia senang, cinta itu menimbulkan sukacita ya, senang untuk melakukannya. Tapi itu pun juga dengan Tuhan saudara, kalau tidak beda, yang namanya kasih itu tidak beda, kasih manusiawi, kasih Tuhan, ya kasih kita kepada Tuhan sama saja, prinsipnya sama. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, apa saja yang Tuhan mintakan kepada kita untuk kita lakukan, tidak akan terasa berat. Tidak ada firman Tuhan yang berat itu saudara. Alkitab mengatakan, saudara, ada banyak bukti di dalam Alkitab. Dan juga pasti saudara ya, kalau saudara tanyakan, apakah Anda berat melakukan ini ya, atau apa ya, tidak saudara ya. Apakah Anda berat untuk bangun pagi bersekutu dengan Tuhan? Orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, oh tidak, saya senang sekali ya. Saya ini ya memang pertama-tama rasa ngantuk, tapi saya tahan-tahan, tapi lama-lama saya enjoy ya. Orang itu bilang saya enjoy, saya senang melakukannya. Nyembah Tuhan ya, ini bukan keterpaksaan, aduh ngantuk ini tapi ditahan-tahan, enggak saudara ya. Tapi sukacita, senang ngelakuin. Kenapa? Karena cinta saudara, kasih kita kepada Tuhan. Jadi gak bedalah antar sesama, antar kita dengan Tuhan. Kalau itu dasarnya adalah kasih, maka semuanya saudara akan mudah untuk dilakukan. Sehingga benar kita bisa menerapkan yang namanya kristosentris itu bisa saudara, bukan tidak bisa. Tapi yang paling penting ini dulu, milikilah kasih itu. Kalau saudara akan mengasihi saudara, ini bisa memang tidak sekejap mata langsung instan, enggak. Itu proses juga ya. Dan juga sangat terkait erat dengan kedalaman kasih saudara kepada Tuhan. Tapi makin dalam engkau mengasihi Tuhan, dan bagaimana supaya cinta kita makin dalam dengan Tuhan, kembali kepada tadi komunikasi dan hubungan atau persekutuan dengan Tuhan. Jadi itu memang harus diutamakan saudara. Dan kalau kita taat sudah tidak usah mikir lah ya soal apa kebutuhan kita, berkat itu nggak usah, karena itu sudah tercakup dalam janji Tuhan ya. Kalau kita lihat saudara di dalam tadi itu kan mengenai perintah yang utama dan pertama ya, Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap itu artinya total 100% ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua dikatakan kasihlah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu. Dan Tuhan mengatakan di Alkitab bahwa semua hukum yang lain itu dasarnya adalah dua hukum itu saudara. Dan kalau coba saudara renungkan, kok disebut yang pertama ya itu mengasihi Tuhan, yang vertikal dulu nomor 1. Itu ada 2 alasan ya. Tuhan tidak balik, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, baru 2, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Tidak. Tapi nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. 2, baru kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, ketika saya renungkan kok kenapa urutannya begini? Nomor 1, ya Tuhan bilang ya memang jelas nomor 1 itu harus Tuhan, tidak bisa enggak. Itu enggak bisa ditawar-tawar, nomor 1 harus Tuhan. Ya, dia yang paling utama. Tapi juga ini rahasianya saudara. Kita bisa mengasihi secara horizontal, itu akibat daripada kita mengasihi Tuhan. Jangan dibalik saudara. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama ya dengan benar ya, dengan kasih yang sejati tanpa kita mengasihi Tuhan. Semua sumbernya itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka jelas kita akan mentaati semua perintah Tuhan. Antara lain perintah yang kedua itu tadi, kasihlah sesamamu manusia dengan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Nah, sesama manusia ini kita tidak lihat kondisi, saudara. Mau dia kondisinya jahat, baik, tapi pokoknya firman Tuhan bilang kasihlah sesama manusia. Tuhan Yesus menjabarkan lebih rinci. Sesamamu manusia yang kayak apa? Apakah yang baik-baik sama kita? Oh tidak, Tuhan bilang termasuk engkau harus mengasihi musuhmu. Itu kan sesama, musuh itu kan sesama saudara kan. Manusia juga, toh sesama manusia. Walaupun dia jahat, ya musuh saudara, dia sesama. Jadi kalau Tuhan bilang kasihlah sesama manusia, ya termasuk yang jahat juga, saudara. Termasuk musuh juga. Itu Tuhan bilang. Nah kok bisa? Mana mungkin kita mengasihi musuh, mengasihi yang jahat? Bisa kalau saudara terlebih dulu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita sungguh-sungguh mengasihi. Dan karena kita mengasihi Tuhan secara total, maka kita juga akan bisa melakukan apa saja yang Tuhan suruhkan. Kalau Tuhan bilang kasih itu musuhmu itu, ya, ampuni dia, berbuatlah baik terhadap dia. Itu akan bisa dilakukan kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Jadi itu urutannya, saudara. Kasih yang ke horizontal itu adalah akibat atau hasil dari kasih yang vertikal. Kalau kita bisa, makanya nomor satu itu mengasihi Tuhan, maka yang lainnya akan kita bisa lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara mungkin saudara mengatakan, mana bisa, kita manusia kan enggak mungkin lah, kita ini kan terbatas. Saudara, ada satu orang di sini di dalam Alkitab, ya, yang Tuhan sendiri berkata, ya, tentang orang itu, bahwa orang itu adalah orang yang berkenan, yang bikin senang hati Tuhan. Dan alasannya apa? Ya, bahwa orang itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang, karena orang itu melakukan semua kehendak-Ku. Siapa dia? Saudara, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 13. Jadi kalau kita bilang, ya kalau Tuhan Yesus bisa aja, tapi kita lihat di sini satu contoh yang bukan Tuhan Yesus, saudara, ya. Kisah Rasul pasal 13, ya, ayat 22. Ya, juga nanti dalam ayat 36, ini orang yang dimaksud ini adalah Daud. Ya, Daud kan ya bukan ini, saudara, dia manusia biasa, ya. Tapi apa yang komentar Allah tentang Daud ini? Ya. Itu khusus kita langsung aja ke bagian B-nya, ya, 22 bagian B. Tuhan bilang gini, tentang Daud, Allah telah menyatakan. Jadi ini Allah yang bilang, ya, bukan siapa nabi siapa, bukan. Ini Allah sendiri yang bilang, yang menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa kok sampai Tuhan itu bisa komentar atau memberikan predikat kepada orang yang namanya Daud ini adalah orang yang berkenan di hatinya. Arti berkenan itu yang menyukakan, yang bikin senang Tuhan. Alasannya ini, kenapa dia adalah orang yang berkenan, yang membuat Tuhan itu senang? Karena ini, karena dia melakukan segala kehendak-Ku, Tuhan bilang. Bukan hanya sebagian, Tuhan yang bilang bahwa orang yang namanya Daud ini melakukan semua kehendak Tuhan. Begitu pula seperti yang dia katakan dalam ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ya, dua kali dikatakan bahwa Daud ini melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat kok bisa ya, Daud ini bukan berarti Daud ini nggak pernah jatuh. Kita lihat toh, dia pernah jatuh juga, ya, jatuh dalam bukan hanya persinahan, ya, dia terlibat dalam pembunuhan itu, rekayasa pembunuhan itu terhadap istrinya, suaminya siapa itu, Batsheba, ya, Uria, ya, kalau nggak salah. Nah, dia pikir supaya dia bisa dapat ini Batsheba, dia kasih maju, dia suruh maju perang, saudara. Ya, sudah tahu pasti dia nanti mati dalam peperangan, dia bisa ambil istrinya, saudara. Wah, itu kan jahat, saudara. Jadi mata Tuhan, tapi ketika dia sadar, dia minta ampun, dia nyesal, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah ini, ya, walaupun memang dia pernah salah, dia pernah jatuh lumayan dalam, ya,
Tapi dia orang yang rendah hati. Dia tidak membela diri, aku benar, tidak. Walaupun dia posisi raja. Ya, ini suatu pribadi yang kita lihat, ya tidak selalu orang yang rankingnya tinggi itu sombong, tetap menganggap dirinya benar. Satu contoh juga pribadi yang rendah hati adalah Daud. Ya, setelah dia sadar dia aku dosa, dia bertobat. Tuhan bilang bertobat, dia bertobat. Seperti ini, ya kemudian dipulihkan kembali. Tapi waktu dia mati, saudara, ini komentar Tuhan. Daud bin Isai adalah orang yang berkenan di hatiku karena dia melakukan semua kehendak Tuhan. Dia orang yang sangat taat kepada semua perintah Tuhan. Nah, kok bisa? Nah, seperti ini. Daud ini juga adalah tipe orang yang ini, kristosentris, yang menjadikan Tuhan itu pusat kehidupannya, segala-galanya. Kenapa? Coba saudara baca di dalam kitab Mazmur. Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa menjadikan Kristus Tuhan itu pusat daripada seluruh kehidupannya? Ya. Saudara, dan juga dia adalah orang yang taat total kepada segala kehendak Tuhan dan segala perintah Tuhan. Kembali, saudara, kalau kita lihat bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan, kita lihat dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Ini rahasianya, saudara. Dan dia juga adalah kenapa dia bisa sangat mengasihi Tuhan, saudara, karena dia mengupayakan untuk memiliki suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Itu bisa terlihat di dalam kitab Mazmur. Ya, Tuhan Daud ini pernah mengatakan lebih baik ya saya ini 1 hari saja ya di dalam bait Allah, ya di pelataran bait Allah, ketimbang di tempat 1000 hari di tempat lain. Itu kerinduannya ya. Dan di ayat-ayat yang lain dia mengatakan aku sangat menyukai akan hukum-hukummu. Saudara baca Alkitab ya, itu dulu berupa gulungan-gulungan, saudara ya, seperti itu. Sekarang jujur kalau kita baca bosan atau enggak, saudara? Baca Alkitab, saudara. Apakah ini benar-benar membaca Alkitab menjadi kesukaan saudara? Atau baca lagi, ada program, mungkin enggak tahu lah, kaum remaja mungkin ada program baca Alkitab setiap hari, 1 pasal perjanjian baru, 1 pasal perjanjian lama. Jadi beban lagi. Saudara rasa berat baca Alkitab. Tapi saudara mari, seperti Daud, karena Daud itu sadar Tuhan adalah segala-galanya bagi dia. Tuhan itu adalah dia mengasihi Tuhan. Dan dia sadar bahwa untuk itu dia harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan dia perlu mencintai Tuhan dan firman-Nya. Dan itu yang membuat saudara kalau kita lihat sampai dia dapat predikat pujian dari Tuhan. Ya, waktu dia mati Tuhan bilang, ini Daud ini, dia adalah orang yang menyukakan hatiku. Karena dia melakukan semua kehendak Tuhan. Kok bisa ya? Dia begitu taat dan melakukan semua Tuhan yang bilang. Ya karena ini saudara, dia mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi itu step-stepnya saudara. Terus saudara bisa merealisasikan seperti ini. Ya, di tahun 2016 itu juga, ya dalam 2016 ini, jadi saudara genap ini di dalam hidup. Sampai sore nanti akhir dari tahun 2016 saudara bisa bersaksi. Tadi yang saudara, hubungan saudara dengan Tuhan cuman biasa-biasa ya. Ya saudara semua lakukan dengan rutinitas. Tapi nanti saudara, kalau ini saya jabarkan bagaimana caranya ya, supaya itu tidak menjadi momok. Itu tiap minggu saudara lihat itu gimana, sampai kapan saya bisa merealisasikan itu. Tapi itulah tadi ya, jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Cintai firman-Nya, baca Alkitab, upayakan walaupun itu saudara repot seperti apa, karena itu bagi waktu, atur manage waktu dengan baik. Yang enggak penting saudara itu skip saja ya, dan ini lebih diberikan waktu untuk saudara menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan nanti lihat saudara makin mencintai Tuhan, dan akibat dari saudara mencintai Tuhan, saudara akan suka sekali untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau. Karena kasih menghasilkan ketaatan. Ketaatan yang dilakukan tanpa beban dan tanpa rasa berat sedikit pun, karena engkau cinta kepada Tuhan. Dan engkau cinta kepada Tuhan,
karena engkau mengupayakan untuk saudara bisa selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan. Saudara mari ya, saudara, kita mengharapkan, karena ini yang Tuhan maui saudara ya, bukan yang karena Bapak Martino atau Martino, Pendeta Martino yang menginginkan kita jadi jemaat yang kristosentris ya. Tapi ini bisa menjadi suatu realita ya, bukan hanya logo yang terpampang di dinding itu, tapi benar-benar terrealisasi dalam hidup kita masing-masing ya. Mari saudara, itu tadi ya, jalin hubungan ya, baca firman Tuhan ya. Memang saudara, kalau menjalin hubungan ya, kita mungkin bangun lebih pagi, terus terang pertama-tama mungkin berat, tapi lakukan aja demi cinta kita kepada Tuhan. Lama-lama saudara, itu saya sudah alami saudara ya. Pertama ngantuk, tapi Tuhan bilang, aku mau ketemu kau jam 3 pagi. Ngantuk, saya tidak biasa bangun jam 3 pagi saudara. Ya paling dulu saat teduh itu jam 5 saudara. Tapi 2010 yang saya pernah saksikan, setiap pagi Tuhan bangunkan saudara jam 3. Pertama-tama saya jujur, saya bilang jam 3 masih terlalu pagi, tidur lagi saudara. Tapi lama-lama saudara, saya tuh sampai pernah dengar suara audible saudara. Saya pikir siapa yang panggil nama aku saudara. Saya ingat orang kadang-kadang saya dengar orang mengetuk pintu. Saya bukan, tidak ada orang saudara. Oh, saya tahu ini Tuhan ini sudah. Wes bangun naik saudara. Pertama-tama berat, lama-lama jadi kayak sudah otomatis saudara. Jujur saya tuh enggak pernah pakai wecker loh saudara. Orang bilang pasang wecker, enggak, nanti ada alarmnya sendiri saudara, otomatis bangun saudara. Jam dia doa, baca Alkitab seperti itu. Jadi semuanya kalau untuk pertama kalinya pasti berat ya, sesuatu yang baru saudara lakukan. Tapi lakukan, akhirnya menjadi suatu kesukaan ya. Dan terus nanti ada pasti hasilnya, akan ada hasilnya. Engkau menjadi lebih cinta kepada Tuhan, dan karena cintamu lebih dalam dengan Tuhan, engkau akan menjadi lebih taat kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan perkara-perkara yang namanya perkara duniawi, keinginan daging, saudara, secara bertahap itu tergeser semua. Betul. Karena Yesus yang first, Yesus yang paling utama dalam